Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bersemangat. Gimana, masih semangat enggak hari ini? Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mengetahui pelajaran pada pagi hari ini, Ibu absen dulu ya. Nabilah Nurobani, Hanina Maulidia, Idrikul Faris, Asadana Hasan, Siti Aisyah. Hadir semua ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau tanya, kemarin kita belajar apa? Ya, benar, kemarin kita belajar tentang pengertian wudhu dan syarat-syarat wudhu dan ketentuan wudhu dan hikmah berwudhu. Sekarang kita akan belajar tentang batalnya wudhu. Nah, apa sih yang membuat wudhu kita menjadi batal? Ayo kita belajar sekarang ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pengertian batalnya wudhu. Batalnya wudhu artinya keadaan atau perbuatan yang menyebabkan wudhu yang sudah kita lakukan menjadi tidak sah lagi. Jika wudhu batal, kita harus melakukan wudhu lagi dan sebelum melakukan sholat, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Jika kita tidak mempunyai wudhu, maka kita harus mempunyai wudhu kembali untuk melakukan sholat. Nah, kita tidak boleh melakukan sholat, baca Al-Quran dalam keadaan tidak punya wudhu. Jenis ibadah yang harus mempunyai wudhu, yaitu kayak seperti sholat, baca Al-Quran, dan lain sebagainya. Di sini kita akan mempelajari batalnya wudhu. Ada berapa sih batalnya wudhu itu? Nah, batalnya wudhu yaitu ada 4. Yang pertama, keluar sesuatu dari lubang 2, dari dubur atau kubul. Yang kedua, hilangnya akal. Yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan tangan tanpa penghalang. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama, keluar sesuatu dari jalan 2 yaitu kubul atau dubur ya. Seperti kentut, kencing, buang air besar dan lain sebagainya yang otomatis yang keluar dari jalan 2. Terus yang kedua yaitu hilangnya akal. Hilangnya akal dikarenakan pingsan, terus tidur, mabuk dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Jadi kalau sudah dewasa itu yang membatalkan wudhu jika laki-laki dan perempuan menyentuh tanpa adanya penghalang, itu juga membatalkan wudhu. Terus yang keempat yaitu menyentuh kemaluan tanpa penghalang. Tidak boleh ya menyentuh kemaluan. Jadi sekarang kita belajar pembatalan wudhu yaitu ada 4. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Yang kedua, hilangnya akal. Yang ketiga, menyentuhnya kulit laki-laki dan perempuan. Yang keempat, menyentuh kemaluan tanpa penghalang. Di sini, cara mengatasi jika wudhu kita batal, kita harus apa? Yo, siapa yang tahu kita ngapain ya kalau wudhunya kita batal? Jika wudhu kita batal, maka kita harus berwudhu kembali. Kita di sini mempunyai wudhu, mengambil wudhu, terus kita kentut atau buang air besar atau air kecil.
itu harus wudhu kembali enggak? Ya, kita harus mengambil wudhu kembali. Supaya apa? Supaya badan kita bersih dan ibadah kita diterima oleh Allah. Seperti sholat. Kalau tidak punya wudhu terus sholat itu tidak sah sholatnya, batal ya. Itu cara mengatasi kalau kita tidak mempunyai wudhu. Terus hikmah dari menjaga wudhu. Menjaga wudhu juga ada hikmahnya loh, yaitu menjaga kebersihan dapat mendapat pahala dan dicintai oleh Allah. Dan saat kita menjadi sah dan diterima di sisi Allah. Sebagai orang muslim, kita harus menjaga wudhu agar ibadah kita diterima oleh Allah, dan jika batal maka segeralah berwudhu kembali. Itu hikmah dari menjaga wudhu ya. Yaitu hikmahnya ada berapa? Ada 4. Yang pertama, menjaga kebersihan. Yang kedua, mendapatkan pahala. Yang ketiga, sholat kita, ibadah kita akan diterima oleh Allah. Yang keempat, dicintai oleh Allah. Nah, kesimpulan dari batalnya wudhu ini yaitu sebagai orang muslim kita harus menjaga wudhu agar ibadah kita diterima oleh Allah. Dan jika wudhu kita batal maka segeralah mengambil wudhu kembali. Itu hikmah dari batalnya wudhu. Sudah tahu kan batalnya wudhu itu apa saja? Ada 4. Terus cara mengatasinya kalian sudah tahu juga kan? Jika kalian tidak mempunyai wudhu atau batalnya wudhu maka segeralah mengambil wudhu. Tahu semua kan caranya? Sudah mengerti semua kan apa itu batalnya wudhu? Jika sudah dimengerti, cukup itu yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum kita akhiri pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ingat ya, minggu depan kita akan belajar tentang bersuci. Cukup itu yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.